Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku renungan ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik untuk menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi saudaraku sekalian, melalui buku renungan ini kita akan diajarkan bagaimana di dalam kehidupan kita setiap harinya kita itu bisa memancarkan kasih Tuhan melalui tingkah laku dan juga perbuatan kita, sehingga dengan demikian kita itu bisa menjadi sinar dimanapun kita berada. Kita masuk pada pembahasan kita kali ini yang terdapat di dalam halaman 50. Tapi sebelum itu saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Integritas yang tidak dapat dibengkokkan. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Amsal 11 ayat 1. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini pelajaran kita ini akan membahas bagaimana agar kita itu bisa menjadi orang yang lebih jujur di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Perhitungan setiap usaha, seluk-beluk setiap transaksi melewati ketelitian pemeriksaan buku yang tidak kelihatan. Para agennya yang tidak pernah berkompromi dengan ketidakadilan, tidak pernah menutup mata terhadap kejahatan, dan tidak pernah meringankan kesalahan. Diambil dari buku Seri Membina, jilid 3 halaman 131. Nah, jadi di awal pembahasan kita kali ini dikatakan bahwa setiap usaha apapun yang kita lakukan, setiap transaksi, tetapi lebih tepatnya itu adalah tingkah laku dan perbuatan kita, semuanya itu dicatat dengan teliti oleh agen-agen Tuhan yang tidak kelihatan. Dan juga dikatakan bahwa para agennya itu mereka tidak pernah berkompromi dengan ketidakadilan, dan mereka juga tidak pernah menutup mata terhadap kejahatan yang kita lakukan. Nah, jadi kalau contoh sederhananya mungkin di dalam kehidupan kita itu pasti kita pernah pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Mungkin kita membelinya dalam satuan kilogram. Nah, di situ para penjual mereka itu menggunakan sebuah timbangan atau neraca. Jadi ada suatu alat yang mereka gunakan, di mana di sisi satu itu adalah barang yang kita beli, dan di sisi satunya lagi itu adalah batu untuk mengukur apakah yang dibeli itu sudah sesuai dengan satuannya, itu adalah 1 kilo dan sebagainya. Nah, jadi di sini Tuhan mengajarkan bagaimana agar penjual itu mereka itu harus menggunakan neraca yang jujur, menggunakan timbangan yang jujur. Jangan sekali-kali orang yang menjual itu melakukan sedikit kecurangan. Tapi kalau kita berbelanja, mungkin ketika kita dicurangi, kita itu tidak menyadarinya. Tetapi yang Tuhan ajarkan di sini adalah bagaimana di dalam kehidupan kita itu tidak boleh melakukan hal kecurangan tersebut. Dan juga kalau kita lihat lagi bagaimana ketika kita di hadapan manusia kita itu sudah melakukan kecurangan, kita berbohong, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan, pasti kita juga akan membohonginya. Orang yang jujur menurut ukuran Kristus adalah orang yang teguh, akan menunjukkan integritas yang teguh. Timbangan yang menipu dan timbangan palsu yang dengannya banyak orang berusaha untuk meninggikan kepentingan mereka di dunia adalah kekejian di mata Tuhan. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya adalah bagaimana
kita itu bisa menjadi jujur meskipun tidak ada yang melihat kita. Timbangan yang menipu dan palsu, yang dengannya banyak orang berusaha untuk meninggikan kepentingan dunia mereka, adalah kekejian di mata Tuhan. Nah, jadi ketika kita mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, kita melakukan kecurangan, sehingga kita berpikir ketika saya melakukan hal ini, saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih daripada orang lain. Tetapi tanpa kita sadari, kita itu telah membohongi Tuhan juga, karena setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu adalah dosa. Mungkin kita berpikir, oh saya ini hanya melakukan sedikit kecurangan, yaitu mungkin hanya beberapa gram saja timbangan itu saya curangi. Tetapi di mata Tuhan tidak ada dosa yang besar dan tidak ada juga dosa yang kecil. Semua itu adalah sama. Ketika seseorang benar-benar terhubung dengan Tuhan dan menjalankan hukumnya dalam kebenaran, hidupnya akan menyatakan faktanya. Karena semua tindakannya akan selaras dengan ajaran Kristus. Dia tidak akan menjual kehormatannya demi keuntungan. Prinsip-prinsipnya dibangun di atas fondasi yang pasti. Dan perilakunya dalam hal-hal duniawi adalah transkrip dari prinsip-prinsipnya. Integritas yang teguh bersinar seperti emas di tengah sampah dan sampah dunia. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church jilid 4 halaman 310. Nah, jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu menggambarkan prinsip di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa jika seseorang itu mereka benar-benar terhubung dengan Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan, maka sudah pasti tingkah laku dan perbuatannya itu adalah melakukan sesuatu yang benar dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Perilaku mereka itu akan menggambarkan apa yang mereka yakini di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kalau kita berperilaku curang di dalam kehidupan kita, maka sudah pasti kita itu memiliki tabiat yang buruk, sehingga kita memancarkannya melalui tindakan kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita memiliki tabiat Yesus Kristus, tabiat yang benar, tabiat yang jujur, maka sudah pasti tanpa kita sadari, tingkah laku dan perbuatan kita juga itu akan menggambarkan apa yang kita yakini dan juga apa yang kita percayai. Sehingga dikatakan di sini bahwa integritas yang teguh itu bersinar seperti emas di tengah sampah. Nah, jadi seperti judul atau buku kita yang pada kesempatan kali ini, yaitu Agama yang Bersinar. Jadi apabila kita memiliki integritas yang benar, kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, maka kita itu akan memancarkan agama kita melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Mereka yang memiliki kejujuran sebagai pendamping mereka akan mewujudkannya dalam semua tindakan mereka. Untuk skala yang besar, orang-orang ini tidak menyenangkan, tetapi bagi Tuhan mereka indah. Testimony for the Church, jilid 4 halaman 600-607. Di sini juga di ayat pembahasan kita kali ini lebih ditekankan lagi mengenai kejujuran. Sehingga dikatakan di sini bahwa untuk skala yang besar, orang-orang ini tidak menyenangkan. Nah, mungkin kalau kita berada di lingkungan, di tempat kerja kita, ataupun dimanapun itu, ketika kita bersekolah, di masyarakat, dan ketika kita melihat ada teman kita yang melakukan suatu kesalahan, sehingga kita memilih untuk menegurnya, atau kita memilih untuk melaporkannya kepada atasan kita, atau siapapun itu. Pasti kita itu akan dikucilkan dari kelompok tersebut karena kita melakukan sesuatu yang kita yakini benar dan kita yakini adalah hal yang jujur yang harus kita katakan. Tetapi ketika kita melakukan hal tersebut, pasti banyak orang akan tidak senang kepada kita ataupun menjauhi kita karena mereka itu merasa bahwa kita ini adalah pengganggu. Tapi meskipun demikian, kita itu tidak boleh berkecil hati. Karena jika kita mengatakan sesuatu yang benar, kita mengatakan apa yang sebenarnya terjadi,
maka semuanya itu adalah indah di hadapan Tuhan. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini yang berjudul integritas yang tidak dapat dibengkokkan, kita itu harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, kita itu tidak akan menjual kehormatan kita demi untuk mendapatkan keuntungan untuk diri kita sendiri. Dan juga ketika kita berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang telah Tuhan ajarkan, maka orang-orang di sekitar kita juga itu akan merasakan kasih Tuhan melalui tingkah laku dan perbuatan kita di lingkungan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini, kita itu bisa lebih lagi untuk berlaku jujur di dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.